selanjutnya adalah materi mengenai operasi string. Di sini dijelaskan bahwa si string ini adalah sebuah kelas yang digunakan untuk menangani deretan karakter. Dan kelas string ini punya beberapa metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi string. Ada length, digunakan untuk mendapatkan panjang dari string. Kemudian ada equals dan equals ignore case. Ini digunakan untuk membandingkan dua buah string. Bedanya yang equals membedakan huruf besar kecilnya, sedangkan equals ignore case tidak membedakan huruf besar atau kecilnya. Kemudian ada to lowercase dan to uppercase. Ini digunakan untuk membuat stringnya menjadi huruf kecil semua atau menjadi huruf besar semua. Kemudian ada concat, digunakan untuk menggabungkan string. Kemudian ada integer.parseIn, digunakan untuk merubah dari string menjadi numerik. Kalau di sini integer.parseIn berarti diubah menjadi integer. Kemudian ada substring, digunakan untuk mendapatkan atau mengambil bagian dari sebuah string. Di sini ada contoh programnya, namanya adalah kelas contoh string. Ada 3 buah variabel yang bertipe string di awal. Ada kata 1 yang nilainya belajar, ada kata 2 yang nilainya spasi, pemrograman spasi. Kemudian ada string kata 3 yang nilainya 3. Kemudian ada integer angka sama dengan integer.parseIn kata 3. Ini artinya si kata 3-nya yang tadinya 3 dalam bentuk string ini akan diubah menjadi integer menggunakan integer.parseIn, maka dia akan berubah menjadi 3 angka. Kemudian si 3 angka ini akan disimpan di variabel angka yang tipe datanya integer. Nah, kemudian di bawahnya ada integer nilai sama dengan angka ditambah 80. Angkanya tadi 3 ditambah dengan 80 berarti nilai sama dengan 83. Kemudian ada string kalimat kata 1, kemudian di sini ada concat kata 2 dot concat lagi kata 3. Berarti kata satunya akan disambung dengan kata 2, akan disambung lagi dengan kata 3. Kemudian akan dicetak. Berarti hasilnya untuk kalimat adalah belajar dari kata 1, kemudian disambung dengan kata 2. Kata 2-nya ada spasi, pemrograman, spasi. Kemudian kata 3-nya adalah 3. Kemudian di sini ada to lowercase dan uppercase. Ini berarti untuk membuat kalimatnya menjadi huruf kecil semua. Kemudian yang ini menjadi huruf besar semua. Kemudian yang dot length berarti digunakan untuk mendapatkan berapa banyak karakternya. Kemudian substring untuk mengambil bagian dari string. Ya, untuk mendapatkan berapa banyak karakternya kita tinggal hitung saja berapa banyak karakter dari belajar pemrograman 3. Di sini supaya lebih gampang saya berikan keterangan. Saya mulai dari indeks 0 sama seperti array 10, 11, 12, 20. Dari 0 sampai 20 berarti ada 21 karakter. Ya, berarti jumlahnya dari 0 sampai 20 itu ada 21 karakter. Kemudian kalau di sini ada substring, kalimat .substring 3, ada kalimat .substring 0,4 dan ada kalimat .substring 8,17. Berarti di sini mengambil bagian dari string kalimat. Hanya bedanya di sini ada yang parameternya 1, ada yang parameternya 2. Nah, kalau yang parameternya 1 seperti ini, berarti kita akan mengambil dimulai dari indeks ketiga sampai terakhir. Indeks ketiga, kalau kita lihat di sini sudah saya kasih keterangan 0, 1, 2, 3.
ketiganya berarti ada di huruf A sampai terakhir. Kalau dia parameternya cuma satu, berarti dimulai dari si indeksnya yang awal ini sampai terakhir. Hasilnya adalah ajar pemrograman 3. Nah, kalau parameternya ada 2 seperti yang 2 ini, 0,4 berarti dimulai dari 0 sampai 4 dikurangi 1. Kalau di sini 0 itu dimulai dari huruf B, kemudian sampai 4 dikurangi 1 berarti dari 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Berarti dari B sampai A. Seperti ini. Berarti kalau 0,4 dimulai dari 0 sampai 4 dikurangi 1, kalau 8,17 berarti dari 8 sampai 17 dikurangi 1. Berarti dimulai dari 8 sampai 17 dikurangi 1 sampai 16. Seperti ini. Kemudian ada sistem outprintln nilai. Nilai tadi di atas 3 ditambah 80, berarti 83. Kemudian ada sistem outprintln kata 1.equals belajar. Tadi kata satunya nilainya adalah belajar, tapi si kata satu ini belajarnya menggunakan huruf B besar. Kemudian menggunakan equals disamakan, apakah si belajar dengan huruf B besar ini sama dengan belajar dengan huruf B kecil. Karena dia equals membedakan huruf besar kecilnya, berarti hasilnya adalah false. Nah, kalau yang satunya lagi ada kata 1.equals ignore case belajar. Kemudian di sini juga belajar. Sama-sama belajar, tapi di sini huruf B-nya besar, di sini huruf B-nya kecil. Kalau tadi ini membedakan huruf besar kecilnya, kalau yang ini tidak membedakan huruf besar kecilnya. Karena sama-sama belajar, maka hasilnya menjadi true. Kita lihat hasilnya. Hasilnya string kalimat tadi dicetak, hasilnya adalah belajar pemrograman 3. Kemudian yang kalimat lowercase-nya menjadi huruf kecil semua, uppercase-nya menjadi huruf besar semua, kemudian length-nya 21, kemudian substring 3-nya adalah ajar pemrograman 3, kemudian 0,4-nya adalah BELA, kemudian 8,17-nya adalah pemrogram, kemudian nilainya 83, kemudian equals-nya hasilnya false, kemudian equals ignore case-nya hasilnya adalah true. Kemudian contoh program yang kedua, di sini ada kelas contoh substring 2. Ada sebuah string namanya adalah F, kemudian nilainya adalah pemrograman spasi Java. Kemudian di bawahnya saya berikan komentar supaya lebih mudah untuk melihat indeksnya. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan for, dimulai dari i-nya 1 sampai i kurang dari sama dengan f.length, kemudian i++. Kemudian pernyataannya adalah mencetak f.substring 0,i. Ya, kalau dijalankan hasilnya adalah contoh substring 2, outputnya seperti ini, dimulai dari huruf P, PE, dan seterusnya sampai pemrograman Java. Logikanya di sini saya gambarkan, saya buat komentar. Perulangan for-nya dimulai dari i-nya 1. Di sini berarti saya punya variabel i, kemudian pernyataannya adalah f.substring 0,i.
saya tulis juga di sini f.substring 0,i. Kita mulai i-nya awalnya adalah 1. Berarti di sini saya berikan nilai awalnya adalah 1. Kemudian ada f.substring 0,i, berarti substring 0, i-nya 1, 0,1. Kalau 0,1 berarti dimulai dari 0 sampai 1 dikurangi 1. Berarti dari 0 sampai 0 juga. Berarti yang dicetak hanya huruf P. Berarti hasilnya yang ini adalah huruf P saja. Ya, kemudian i++ i-nya menjadi 2. Kemudian masuk lagi sistem outprintln f.substring 0,i. Berarti di sini 0, i-nya 2. Berarti hasilnya adalah dari 0 sampai 2 dikurangi 1. Berarti P, E. Begitu juga untuk yang 3. Berarti akan diambil substring 0,3 yang hasilnya adalah P, E, M. Kemudian 4 juga sama, 0,4. Hasilnya adalah P, E, M, R, dan seterusnya sampai yang terakhir. Berarti batasnya adalah f.length-nya adalah berapa nih? 16. Berarti akan diambil substring 0,16. Berarti dari 0 sampai 16 kurangi 1 sampai 15. Hasilnya adalah pemrograman Java. Jadi sudah terlihat polanya dari huruf P dulu sampai PE, PEM, kemudian PEMR, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah pemrograman Java. Makanya hasilnya seperti yang tadi. Hasilnya adalah pemrograman Java dan seterusnya. Seperti ini logikanya.